Ini apa namanya? Jadi ketika mencapai satu prestasi baru naik jadi agen. Ketika naik satu prestasi baru naik jadi Distributor. leader atau jadi Ya, distributor. ya. Baik. Nah, ini masalah yang banyak dihadapi oleh teman-teman yang membangun jaringan itu. Kebanyakan orang-orang mendaftar reseller itu sebetulnya bukan untuk dijual kembali, tapi dia Ya. menjadi reseller karena itu sebetulnya dia user yang pengen dapat harga reseller. Itu gimana, Pak? Betul apa enggak itu? Iya, ada juga yang seperti itu, Pak Bi. Tapi di kami itu kita ada sistem, Pak Bi. Jadi bagi kami tidak masalah kayak gitu loh, seperti itu. Yang penting mereka ada pembelian kayak gitu. Jadi di Ya. kami itu di reseller itu membership, Pak Bi. Jadi kalau misal Hmm. dalam setahun tidak memenuhi target, berarti mereka akan dikeluarkan dari Fabil dan mereka harus membeli Hmm. paket reseller baru lagi. Jadi kemarin itu Hmm. Desember 2019 kemarin kami menghapus sekitar 2.800 member. Hmm. Itu karena mereka tidak mencapai target atau mereka yang cuma pengen gabung Fabil itu seperti apa sih? Dan nggak Hmm. ngapa-ngapain kayak gitu loh. Jadi bagi Ya, ya, ya. saya dan suami itu kami lebih baik sedikit pasukan tapi mereka menghasilkan daripada banyak-banyakan jumlah. Kami bukan Hmm. orang yang suka banyak-banyakan jumlah berapa ribu pasukan. Saya nggak suka seperti itu, Pak Bi. Saya lebih suka Ya, ya. sedikit pasukan, tapi penjualannya mereka banyak kayak gitu loh. Jadi kalau sedikit, saya ngebimbingnya itu lebih mudah. Tapi kalau terlalu Ya, banyak, betul. tapi tidak menghasilkan, ya buat apa? Jadi kami kalau memang nanti sistem itu nanti akan memberitahu 1 bulan sebelumnya, sebelum mereka akan di cut off, mereka mau melanjutkan atau ya udah selesai di Ya, fabilnya ya. seperti itu. Jadi ini adalah Ya, sistemnya karena kami untuk melindungi Pak Abi. oh, ya, ya. Karena pengalaman saya itu ketika membuat automation untuk jaringan itu biasanya eh, user reseller istilahnya itu 80% loh, Mbak, dari jumlah daftar reseller yang ada. Jadi kalau misalnya resellernya ada 1 juta itu user resellernya bisa 80%. Jadi Ya, dia beli itu bukan untuk dijual lagi tapi untuk dipakai sama dia. Nah, ya, ini kan istilahnya mau dibuang sayang gitu ya. Tapi kalau mau diurusin ini ngeberat-beratin juga kan, buang Anda buang kan mesti effortnya kita. ya effortnya kan mendidik, mengajari, Ya betul, kemudian membuat mereka pinter jualan. Ini kan tidak semuanya tertarik untuk jualan. Nah itu udah betul. jelas tadi Mbak tegas pokoknya kalau setahun lo tidak menjual selesai gitu ya. Ya betul. Baik, baik. Ini ada pertanyaan dari teman Agus Viko. Bagaimana membuat copywriting yang powerful, Kak? Monggo, silakan. Membuat copywriting yang powerful. Jadi gimana ya? Sebentar. Saya sebenarnya ada saya sebenarnya kalau membuat eh, copywriting yang powerful itu dilihat dulu target marketnya kita siapa, bicara dengan siapa kitanya. Itu yang dulu, yang pertama. Karena itu awal banget kayak gitu loh. Awal copywriting itu kita itu akan diterima atau enggak itu dari mananya dulu. Kalau saya itu memang saya tahu target market saya dari dulu sampai sekarang target market saya Mak-mak. mama. Jadi saya membiasakan diri mama itu suka apa? Suka ngomong, suka ngomongin orang kayak gitu-gitu yang saya Hmm. lakukan tapi dalam tanda kutip itu positif kayak gitu. Saya mengajarkan mereka jadi saya tidak suka jualan kayak itu Pak Bi. Saya paling Hmm. tidak suka jualan, tapi saya suka mengedukasi orang. Jadi biar mereka itu yang tertarik ke saya, bukan bukan saya ngejualin mereka kayak gitu. Itu yang sering saya Betul. lakukan. Waktu saya MLM juga saya nggak menjual kayak itu loh. Saya mengedukasi mereka. Pentingnya Hmm. wanita untuk apa namanya tetap mandiri secara finansial itu seperti apa. Jadi saya tahu emak-emak itu permasalahannya apa. Jadi gali dulu permasalahannya target market kita. Kalau emak-emak sendiri Hmm. permasalahannya banyak. Nah, ada Hmm. kadang mereka curhat tentang suaminya, kayak gitu. Terus masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak. Nah, itu yang saya bahas, Pak Bi. Terus masalah keuangan, Iya. ya kan? Ekonomi tadi. Nah, itu yang sering saya bahas dengan bahasa yang emak-emak itu nggak bisa bahasa yang kayak apa ya?
kayak jelimet kayak gitu loh Pak Bi, yang Hmm. istilah-istilah yang ribet kayak gitu, itu mama itu Istilah nggak yang suka keren kayak gitu gitu loh. ya. Nah, saya lebih Istilah, baik pakai istilah-istilah yang sederhana, menyesuaikan dengan hmm, target saya, yaitu emak-emak. Jadi hmm, copywriting saya dan emak-emak itu suka cerita, maka itu yang saya lakukan, storytelling. hmm, Nah, saya ada suka, walaupun sekarang saya pakai Instagram, tapi foto saya tuh sebenarnya nggak bagus-bagus amat kayak gitu Pak Bi. hmm. Fotonya nggak bagus, Ya, tapi ya. saya kekuatan saya di caption. Kopinya, ya. Cuma kan kalau di Instagram itu kan nggak bisa nge-share kayak gitu kan. Kalau di Hmm, Facebook kan di share eh, lang, kalau di share kan berarti terlihat di follower teman-temannya mereka kayak gitu. Jadi itu yang bikin ya, apa namanya, jadi viral kayak gitu. Tapi kalau di Instagram memang harus gambarnya dulu yang bagus ya kan, seperti itu. Jadi betul. rumusnya itu adalah ininya dulu, apa namanya, target marketnya kita dulu. Setelah itu Hmm, baru kita membuat copywritingnya. Copywritingnya disesuaikan dengan target market kita tadi. Dan ya, kalau saya sendiri lebih suka storytelling kayak gitu Pak Bi. ya. Jadi untuk Agus ya, ini eh, copywriting itu nggak cuma satu berlaku untuk semua gitu ya. Betul. Itu ada 3 bidang yang kita mesti tahu apa yang mau dikatakan. Apakah copywriting untuk branding, copywriting untuk selling, atau copywriting untuk marketing. Ini beda-beda nih tiga-tiganya nih. Betul. Kalau tadi Mbak Dewi bilang target market, artinya copywritingnya lebih menjadi marketing communication atau markom. Betul. Jadi lebih membicarakan tentang produk dan segala macam. Tapi kalau Mbak Tiwi kemudian membangun ikatan emosi, itu adalah copywriting yang berhubungan sama Personal. brand. Jadi Ya. jadi personal. Jadi ini nggak cukup sih diomongin setengah jam, 1 jam nggak cukup ini. Ya. Karena, Yang nah, penting itu bangun trust ya Pak Bi. Jadi kepercayaan. betul, Jadi kalau orang udah betul, percaya sama kita ngomong apapun mereka percaya kayak gitu. betul, betul. Nah, saya itu sebetulnya kan pengen juga punya jaringan internet marketing dan banyak kan yang jadi reseller itu kan emak-emak nih. Ya, Nah, betul. tapi Instagram saya itu followernya laki-laki semua. 70% laki-laki. Wah, 30% nggak cukup nih kalau mau bikin jaringan. Ya. Jadi saya sana lagi mikir-mikir mulai ngerumpi sama emak-emak nih supaya meningkat apa namanya minatnya emak-emak kepada postingan saya gitu. Nah, oke, ini ada pertanyaan lagi. Kan namanya kan ZA19. Kalau saya jualan gamis untuk berpergian, bukan untuk home dress. Baiknya gimana kampanyenya ya Mbak? Nah, monggo silakan. Gamis untuk bepergian. Nah, ini target marketnya siapa dulu nih? Menengah ke atas, menengah ke bawah, atau menengah kayak gitu kan? Kan ada tipe Iya, mama yang kalau bepergian berarti kan tipe mama menengah ke atas, ya kan? Jadi hmm, sebenarnya kampanyenya itu sederhana sederhana aja. Gali permasalahannya target market kita apa sih ketika bepergian, misal dia ribet atau enggak kayak gitu loh, pakai apakah hmm, target marketnya adalah emak-emak yang suka ribet atau emak-emak yang suka apa namanya, mama anak satu kan nggak bisa ribet kan Pak Bi, kalau ya mama ya, anak satu kan mungkin dia masih repot sama anak-anaknya, atau emak-emak banyak anak hmm, kayak gitu kan. Sebenarnya hmm, adalah uh, tadi dilihat dulu dari target market kita kayak gitu loh, target betul, market kita itu siapa. Terus campaign itu bisa kita buat sendiri kok. Yang penting itu emosionalnya yang kita hadirkan. Jadi nggak ya hanya ya, kita bicara tentang benefit produk, tapi emosionalnya apa yang mau kita apa namanya, campaignkan kepada mereka. Kayak misal ya, kayak pernah saya intinya itu membangun persepsi kayak gitu loh. Membangun hmm, persepsi terhadap produk kita, dan itu secara emosional itu dapat. Jadi kayak semacam dulu itu Pak Bi yang viral mukenanya Syahrini, ya kan? ya, Kan mukenanya biasa aja, kena 3.500.000 hmm, tapi terjual 5.000 kan, itu udah 17 miliar ya kan? Nah, itu ya, yang betul, kita dibangun kayak gitu loh. Kenapa sih kok orang bela-belain beli mukenanya Syahrini? Atau kenapa ya, sih orang belain beli Gucci kayak gitu kan? Kan fungsi ya, kalau misal kita hanya menjelaskan tentang produk,
Fungsinya sama. Gucci itu Sama, mau merek apapun untuk apa sih kalau mama isinya tasnya sama aja kayak gitu loh. sama aja. Ya, jadi Ya. gali permasalahan target market kita. Habis itu kita banyak-banyak membaca kayak gitu loh. Kompetitor kita itu melakukan apa sih kayak gitu. Jadi nanti kita bisa Ya, ATM, amati, tiru, modifikasi. Nggak harus kok, ya, nggak harus ide itu dari kita sendiri. Ide itu bisa melihat kompetitor-kompetitor kita. Itu gunanya kita punya kompetitor. Kalau saya sendiri saya ya. senang. Kalau ada kompetitor bagus itu saya senang. Saya bisa belajar dari sana. Kayak gitu. Jadi intinya Ya, itu memang berdasarkan permasalahan. ya, memang punya kompetitor itu bagusnya ada yang bantuin memperbesar industrinya. Betul. Kalau monopoli, maka Anda harus full effort untuk membangun Betul. uh, pasar dan industrinya. Ya, Nah, ini mengedukasi ya, Pak uh, Bi. mengedukasi dan segala macam. Ya. Nah, untuk teman-teman bahwa ada dua pendekatan sebetulnya. Kalau marketing itu yang digali memang masalahnya. Tapi kalau branding itu yang digali adalah perilakunya. Iya, Jadi betul. emak-emak itu masalahnya apa diselesaikan dengan produk gitu. Betul. Tapi kalau emak-emak itu punya perilaku apa, nah itu kita bisa menyediakan Ya, satu solusi yang lain. Jadi ada dua betul. pendekatan. Karena Mbak Tiwi ini sudah alumni bisa bikin brand, jadi Ya, kalau ngomong nyambung ya Mbak ya. ya. Kalau yang lain kan belum nyambung. Oke, berikutnya uh, dari Sekawan Food. Mbak, apakah sistem reseller yang diterapkan Fabil, apakah bisa diterapkan di produk makanan kemasan? Silakan. Oke. Oke, jadi sebenarnya sebelum saya dulu bikin brand Fabil Skin atau kosmetik, saya sudah pernah jualan Pak Bi untuk makanan. Jadi sistemnya Hmm. sama, reseller juga. Reselleran semua. Saya nggak pernah jualan sendirian Pak Bi. Jadi jualannya saya Hmm. pasti membangun jaringan kayak gitu. Dan itu saya jualan kayak dulu itu ada bakpao, ada es krim. Coba es krim Pak Bi, semuanya buy online. Coba saya semuanya buy online. Es krim, bakso, terus banyak lah bakpao kayak gitu. Dan itu semuanya buy online. Ada kue juga, kue lebaran. Dulu rumah saya itu selalu penuh Pak Bi. Jadi saya Hmm. bisa jualan kue lebaran itu pas lebaran aja bisa ratusan juta kayak gitu loh untuk kue lebaran sendiri Hmm. itu. Dan itu semuanya pakai sistem jaringan reseller. Reseller. Nah, caranya gini, sisihkan kayak keuntungan kita berapa, sisihkan untuk berbagi ke mereka. Jadi ketika kita membangun jaringan itu jangan kita nanti ini dong apa namanya keuntungan saya jadi sedikit dong. Jangan mikirnya Hmm. itu satu itu kalau jualannya satu memang keuntungannya sedikit. Tapi kalau misal terjualnya ribuan, perkaliannya berapa? Kayak misal kita untung cuma 10.000, kalau terjualnya 10.000 berapa? Nah, kayak gitu-gitu yang teman-teman harus pikirin. Jadi jangan kita nanti apa namanya jadi repot ya. Repotnya memang repot membangun jaringan itu, mengedukasi. Cuma kan kalau udah terbentuk itu enak. Kita jualannya itu nanti bukan pertambahan tapi faktor perkalian kayak gitu. Jadi Betul. saran saya teman-teman harus mulai membangun kalau misal sistem jalur distribusinya pakai jalur pengen cepet kayak gitu, ya teman-teman bisa pakai jalur reseller kayak gitu. Ya, betul. Jadi kita nggak bicara margin, kita bicara Betul. volume ini ya. Ya, Ya, betul. makin banyak yang jualin, makin banyak kita menghasilkan. Betul. Baik, berikutnya dari Kan lagi. Kalau saya, ini tadi jualan gamis ya. Nah, dari value organik, punya buku rujukan untuk copywriting, nggak Pak Bi dan Mbak Tiwi? Monggo silakan. Kalau saya sendiri saya menyarankan bukunya sebentar, saya ambil dulu Pak Bi. Ya, monggo silakan. Ya, untuk teman-teman di rumah, jadi memang copywriting itu uh, boleh dikatakan kunci daripada pembuka pintu jualan. Ya. Silakan Mbak Jadi Tiwi. Kak, kalau saya sendiri saya merekomendasikan bukunya ini. Buku
Copywriting the next level. Ini isinya lengkap banget, teman-teman bisa belajar di sini. Ini sampai personal branding juga diajarin seperti apa sih caranya. Ini buku buatannya Mas Dewangga Nuzul Lumai. Nah, ini adalah saya tuh paling benar-benar saya suka merekomendasikan buku. Nah, ini buku yang benar-benar saya terus-terusan baca. Kalau misal kadang kepentok ide-ide kayak gitu, nah saya di sini selalu baca lagi buku-bukunya Mas Dewangga. Itu luar biasa, bagus banget dia itu. Caranya dia sales funnelingnya itu bagus banget. Jadi orang-orang yang di Mas Dewangga ini orang-orangnya adalah orang-orang yang loyal kayak gitu. Orang-orang yang Mas Dewangga ini sampai kayak gini. Kita nungguin Mas Dewangga ini mau ngeluarin apa lagi nih? Mau ngeluarin apa nih lagi nih? Karena isinya memang luar biasa sekali kayak gitu. Kalau saya menyarankan itu. Terus kalau misal teman-teman mau belajar jaringan itu bisa baca bukunya Mas Latif Setiawan. Itu panduan apa sih? Panduan membuat kurikulum reseller. Nah, itu yang saya praktekkan. Maksudnya secara garis besar itu yang ditulis Mas Latif itu seperti yang saya praktekkan. Cuma saya sendiri kalau di Fabil sendiri Pak Bi, saya membuat buku sendiri Pak Bi untuk reseller saya. Tapi nggak dijual Pak Bi. Gitu. Jadi apa yang sudah saya praktekkan, saya tulis dan saya jual ke reseller saya sendiri kayak gitu. Jadi biar mereka bisa menduplikasi apa yang sudah saya lakukan. Itu. Ya, ya. Oke. Ini ada beberapa teman yang mencoba untuk membuat sistem jaringan karena sistem konvensional itu sudah terlalu berat cost-nya untuk membangun komunikasinya. Ya. Kalau sistem jaringan kan itu dibagi rata ya, artinya betul. Katakanlah iklan ya. Kalau iklan itu kalau sistem konven itu tanggung jawab dari pemilik produk. Sementara kalau di sistem jaringan iklan itu kan tanggung jawab dari reseller, jadi dibagi rata. Jadi kalau biayanya harus 1 miliar, kalau misalnya punya 10.000 reseller, masing-masing cuma sekian juta gitu. Jadi itu kan meringankan. Nah, ini ada beberapa teman yang kesulitan nih. Apakah Mbak Tiwi, ini ada titipan pertanyaan nih dari semalam. Yeah. Apakah Mbak Tiwi bersedia membuka konsultasi untuk mereka-mereka supaya bisa menjalankan produknya mereka sendiri? Silakan. Ini yang dimaksud apa ini Mbak Abi? Apakah konsultasi untuk membangun jaringan? Oh, konsultasi membangun jaringan. Ya boleh-boleh aja sih Pak Abi. Gitu ya? Kalau saya sendiri tuh biasanya itu banyak teman-teman pengusaha itu yang datang ke rumah saya Pak Abi saat sebelum pandemi. Jadi saya itu menyediakan waktu saya malam kayak gitu. Jadi oh iya Pak Abi tadi saya mau koreksi sedikit. Kantor saya sudah tidak di rumah Pak Abi. Saya udah punya kantor sendiri. Gitu. Jadi mantap. Karena karyawannya tambah banyak nggak bisa di rumah, ya kan? Nggak, jadi yang saya maksud punya kantor sendiri. Yang saya maksud itu ngantor di rumah, bukan kantornya di rumah. Kayak gitu. Jadi setiap malam itu biasanya pasti banyak pengusaha. Jadi kayak mereka itu janjian sama saya untuk belajar kayak gitu. Jadi kalau saya sama suami itu feel free kayak gitu loh. Jadi kalau mau belajar ya monggo silahkan. Kami membuka itu kok. Kami bukan orang yang nutup-nutupin ilmu, enggak. Jadi lebih suka daripada saya tuh lebih suka, saya tuh kalau ngajarin orang ya harus berhasil, harus bisa dianya. Jadi lebih suka one on one kayak gitu, kamu ini apa, masalahnya apa, nanti kita bisa bantu. Jadi Mbak Tiwi ini bersedia jadi guru ya? Iya, jadi biasanya udah saya murid pertama. Saya murid pertama nih. Saya melamar jadi muridnya Mbak Tiwi. Angkat aku jadi muridmu. Masya Allah. Belajar dari Pak B. Karena kalau belajar itu tidak menutup ke siapa saja. Apakah kepada yang muda, kepada yang tua itu tidak harus yang tua itu menutup diri untuk belajar dari yang muda. Menurut saya justru kalau mau relevan, tidak dimakan oleh zaman,
ya harus tetap belajar sama yang muda. Kalau menurut saya itu. Iya, betul, betul Pak Abi. Oke, ya lanjut ya. Sekarang lagi stay at home, Mbak. Kami saya kan buat pergi, butuh masukan nih. Katakan nih, silakan. Masih itu lagi. Jadi intinya itu yang untuk gamis tadi, kita sebenarnya kalau membuat apa namanya? Membuat campaign itu coba disesuaikan dengan value produk kita. Value-nya dulu. Value itu bisa berupa emosional, emosional benefit-nya sama ya memang ada di produk kita itu seperti apa. Jadi ketika kita membuat campaign itu sebenarnya disesuaikan dengan strategi marketing kita. Apa yang mau goal apa yang mau kita capai. Jadi teman-teman nggak bisa langsung tiba-tiba langsung uh, apa namanya bantu campaign Mbak atau apa kan nggak bisa kayak itu. Jadi disesuaikan dengan strategi marketing kita. Jadi goalnya dulu kita apa, goalnya kita apa, planningnya kita apa, baru eksekusinya seperti apa. Nanti di habis itu di review. Jadi nggak bisa. Kalau saya sendiri saya lebih suka kayak gini loh teman-teman. Yang tahu produknya teman-teman itu teman-teman sendiri. Yang mau teman-teman bisnis bagi saya tuh jualan itu adalah aktivitas membantu orang lain, membantu aktivitas membantu orang lain yang dibayar. Maka teman-teman coba apa yang mau teman-teman bantu kayak itu loh untuk orang lain itu apa. Nah itu yang biasanya saya lebih suka saya menyendiri, saya bikin campaign-campaign apa ini nanti sesuai dengan goal yang mau kami usung. Kayak misal di Fabil ya kan bulan Februari ini Februari sorry bulan April kemarin bulan April kemarin kan pandemi itu lagi makin naik ya kan. Nah, Top-topnya ya. ya lagi top-topnya banget, ngeri-ngerinya kayak gitu loh Pak Bi. Jadi sebelum Ramadan tuh ngeri banget kan ininya apa namanya? Isu-isunya tuh ngeri banget. Nah, di sini kami bikin campaign tentang apa? Tentang kesehatan. Jadi apapun yang ada nggak produk kita itu yang bikin mereka itu apa namanya campaign itu mengarah kepada kesehatan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tanya ke diri kita sendiri sih teman-teman. Jadi nggak bisa Ya, jadi langsung saya dan saya juga nggak ngerti kalau misal saya nggak bisa ngasih saran, saya nggak tahu produknya teman-teman itu fashion apa nih, gamis seperti apa kayak gitu loh. betul. Apakah Harus gamis detail yang ya. ya gamis polosan atau gamis yang apa namanya yang banyak Tralala. yang ya kayak gitu. Itu kan harus disesuaikan kan. Atau Iya, misal iya, memang iya. misal gamis yang bagus-bagus, misal untuk bepergian kayak gitu, karena sekarang nggak bisa bepergian, ya tadi bisa tiru work from home tadi, kan ada suami di rumah, Iya, ingin betul. terlihat, jadi jangan pakai, bisa kayak gitu, campaign jangan pakai dasteran terus di rumah, kan suami juga bisa bosan kalau kita dasteran terus, bisa pakai Restoran terus gamis ya. ini, nah kayak gitu. Ya, ya, betul. Baik, masih banyak pertanyaan, waktunya tinggal sedikit. Baik. Ini satu saya ambil ya, dari Yunli. Bagaimana cara jualan dengan perang harga? Bangun trust yang seperti apa yang harus dilakukan? Nah, ini kasih tips sedikit aja, 1 menit aja Mbak, karena waktunya tinggal 3 menit nih. Iya, jadi kalau untuk mengatasi perang harga, teman-teman ini dulu bangun benefit apa yang misal nih ada orang jualan produk yang sama misal produk Fabil nih, produk Fabil, dia dapat diskon yang sama, tapi dia perang-perangan harga. Maka teman-teman bisa menang di apa? Di kontennya kita. Jadi bikin konten, bikin campaign, terus kalau bagi saya dulu kan juga distributor produk orang lain. Bagi saya nggak masalah. Cuma gimana orang tertarik sama kita? Apa yang bisa gini rezeki kan beda-beda tiap orang. Tapi kan siapa yang effortnya lebih? Bagi saya kayak gini loh. Kalau misal dia strateginya gitu-gitu aja, bikin strategi yang berbeda. Jadi biar siapa yang effortnya lebih, yaitu insya Allah rezekinya yang beda Lebih kayak gitu loh. banyak ya. Ya, Walaupun produknya sama. Jadi bikin ya, strategi yang beda dari orang lain. Itu bagi saya ya. strateginya yang kita bedain. Walaupun produk kita sama, strateginya bedain. Gitu. Setuju. Mbak Tiwi, ini kalau ngobrol sama Mbak Tiwi emang 1 jam nggak cukup sih. Harus mungkin 2-3 jam baru kenyang gitu. Tapi waktunya tinggal 2 menit. Jadi ini Ya. bagi 2, Mbak Tiwi. 1 menit silakan closing, nanti 1 menit saya pamitan. Monggo silakan. Oke teman-teman,
Saya tahu di pandemi ini teman-teman pasti pikirannya banyak, banyak kemana-mana kayak gitu loh. Apalagi business owner kan, mikirin hari ini, bulan ini aja 3 kali gajian, kayak gitu, 3 kali gajian. Tapi jangan putus asa, tetap semangat, teman-teman. Insya Allah ada Allah kayak gitu loh. Ini tips dari saya sendiri, tetap keep trust sama Allah. Saya bacain, sebenarnya sudah saya ini tulis. Jadi tidak ada musibah yang terjadi selain atas izin Allah. Jadi banyak doa, banyak minta ampun sama tawakal. Yang kedua, tetap tenang, jangan panik karena ketika kita panik kita tidak bisa berpikir jernih. Yang ketiga, kuatkan tim kita, tim reseller ataupun tim internal kita. Jadi di sini kita saling support, saling menguatkan dan terus bergerak itu. Jadi terus bergerak aja. Kita nggak tahu rezekinya dari mana, terus bergerak. Terus yang keempat, buat proyeksi cash flow untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan kita nyiapin dulu nih yang terbaik dan terburuknya seperti apa nanti yang bakalan terjadi. Ini kita harus punya proyeksi cash flow. Terus yang kelima, dari segi marketing, hajar semua channel penjualan. Kita udah hajar aja semua channel penjualan. Terus maksimalkan database penjualan pelanggan kita. Maksimalkan itu. Terus ubah campaign marketing kita disesuaikan dengan keadaan saat ini. Itu. Terus yang keempat, modifikasi sistem baru. Jadi gimana sistem ini kan nggak bisa yang seperti yang kemarin lagi, modifikasi lagi. Terus yang keenam, pivot. Kalau memang diperlukan pivot kayak Fabil. Kemarin melaunching, padahal kita produk kosmetik skincare, kita melaunching produk masker. Nah, masker wajah itu terjual puluhan ribu teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir kayak gitu loh. Tetap kita bisa tetap jualan kayak gitu loh. Kalau memang dibutuhkan pivot. Terus yang ketujuh, gencarkan sedekah karena Allah itu memberikan jalan keluar untuk setiap masalah dan rezeki itu dari pintu yang tidak disangka-sangka.